There's not much to do when all I can is Perkenalkan, nama saya Fani Paipinan, mahasiswa semester 7, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Merauke. A. Kompetensi inti. K1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. K2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, cerita pendekal, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan cerita pendekal pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik seperti nilai moral, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Yang kedua, menyampaikan unsur-unsur intrinsik seperti tema, penokohan, konflik, amanat, sudut pandang, dan sebagainya. Nilai budaya dan karakter bangsa, bersahabat atau komunikatif, dan tanggung jawab. Kewirausahaan atau ekonomi kreatif, kepemimpinan. C. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat yang pertama menyampaikan unsur-unsur intrinsik seperti tema, penokohan, konflik, amanat, sudut pandang, alur yang terkandung di dalam cerita yang disajikan. Yang kedua, menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik seperti nilai moral, kebudayaan, agama, dan sebagainya yang terkandung di dalam cerita yang disajikan. Saya akan memaparkan video pembelajaran dengan materi unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Unsur-unsur ini meliputi diantaranya tema, tokoh, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Tema memiliki sifat umum atau general yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah dua hal berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah gambaran
watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Terdapat 4 jenis tokoh yang ada dalam cerpen. Di antaranya, yang pertama, protagonis. Tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Yang kedua, antagonis. Tokoh atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Yang ketiga, tritagonis. Tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat, figuran. Tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur artinya rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Ada 2 jenis alur dalam cerpen, antara lain yang pertama, alur maju. Alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua, alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang keempat, setting atau latar. Latar memuat 3 aspek, yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar atau setting memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada dalam cerpen. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Atau dengan kata lain, didefinisikan sebagai cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam sebuah cerpen dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Bahkan, kadang para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Masing-masing penulis memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan majas yang khas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerpen. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerpen atau secara tersirat, dan bergantung juga bagaimana seorang pembaca memahami cerita pendek tersebut. Baik, yang berikutnya kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkannya sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen, yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain, yang pertama, ideologi negara, yang kedua, kondisi politik, yang ketiga, kondisi sosial, yang keempat, kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis antara lain, yang pertama, riwayat hidup penulis, yang kedua, kondisi psikologis penulis, dan yang ketiga, aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi
Yang pertama nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan yang keempat nilai budaya. Baik, di sini saya akan memaparkan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen yang sudah saya siapkan dengan judul Dia Sahabatku. Yang pertama, analisis unsur intrinsik dalam cerpen dengan judul Dia Sahabatku. Yang pertama, tokoh-tokohnya Sally, Yeni, dan Nenek. Yang kedua, penokohan. Penokohan dari Sally yaitu memiliki watak yang baik, rajin, dan pintar. Perwatakan dari Yeni baik dan malas. Sedangkan perwatakan dari Nenek yaitu baik. Yang berikutnya latar. Latar yang digambarkan dari cerpen dengan judul Dia Sahabatku. Yang pertama, latarnya berada di sekolah. Yang kedua di swalayan. Dan ketiga di rumah nenek. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang dari cerpen dengan judul Dia Sahabatku. Dalam penulisan cerpen, penulis menuliskan cerpen dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena dalam penulisan cerpen menceritakan kisah dari orang lain. Yang berikutnya tema. Tema dari judul Dia Sahabatku tentang persahabatan. Yang berikutnya amanat. Amanat yang disampaikan dari cerpen Dia Sahabatku yaitu kita harus saling menyayangi sesama walaupun kita tidak secara langsung berhubungan darah, dan kita harus saling memahami satu sama lain. Yang kedua, analisis unsur ekstrinsik dari cerpen dengan judul Dia Sahabatku. Di sini latar belakang masyarakat dari cerpen tersebut. Latar belakang yang dituliskan dari cerpen Dia Sahabatku yang telah disampaikan penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat menguatnya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Dia Sahabatku, yang pertama dapat kita petik nilai budaya. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen Dia Sahabatku adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalin di antara Sally dan Yeni walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki. Yang kedua, nilai yang dapat dipetik yaitu nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen di atas adalah kita harus senantiasa meminta maaf apabila kita membuat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja kepada orang-orang terdekat, baik teman, sahabat maupun keluarga. Sekian pemaparan video pembelajaran dari saya. Terima kasih.